Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagava Arahat Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagava Arahato Sama Sambuddhassa. So we will chant the ta, eta, and ima, no pronoun. Ya, kita akan melafalkan ulang ya deklinasi dari kata ganti orang ketiga ta, eta, dan ima. Okay, so masculine jata. So ne te ne tana te ne tena ne na te hi te ne vi ne hi tasama nasama asama tama nama am te hi te vi ne hi ne vi tassa nasa asa te san te sa na nisana tasame nasame asame tami nami ami te su ne su Nyutajata Tana Tani Nani Tana Tani Nan Tena Nena Tehi Tevi Nehi Nevi Tasama Nasama Asama Tama Nama Am Tehi Tevi Nehi Nevi Tassa Nasa Asa Tesa Nisa Tisana Nisana Tasame Nasame Asame Tami Nami Ami Tesu Nesu Feminine Jeta Sa ta ta yo na na tan na ta ta yo na na yo taya tassa tissa naya nassa as tahi tavi nahi na taya tassa tissa tissaya sai naya nassa nasaya asa asai tasan tasana asa san nasana Taya taya tassa tissa tassa tis naya naya nasa nasa asa as tasu nasu na itasada machunan janta eso ete etan ete etena etei ete etasama etama etei ete etasa etesan etesan etasame etami etesu nyutrajata etan Edan, edan, edena, edehi, ede, edasama, edama, edehi, ede, edasa, edesan, edesan, edasami, edami, edesu. Feminine jata. Esa, eta, eta, edan, eta, eta, edaya, edasa, edesa, edai, eda, edaya, edasa, edesa, edasaya, edesai. Etasa, etasana, etaya, etaya, etasa, etesa, etasa, etes, etasu. Na imasada, masculine janta. Ayan, ime, ima, ime, imina, anena, ime, ime, vi, ima sama, asama, imama, ama, imehi, ehi, imevi, evi. Imasa asa imesa imesana esan esan imasame asame imami ami imesu esu yutanjata ida ima imani ime imina anena imei ehi imevi e imasama asama imama ama imei e imevi evi imasa asa imesa imesana esan esan Imasame asame imami am imesu esu feminine jata ayan ima imaya imesa asa imaya imesaya asa imasana asa imaya imesa imasu. Okay. So today we go to the relative pronouns. So previous ta, eta, ima is called demonstrative pronoun. No, demonstrative pronoun. No. So this, that, this, like that. No. Sometimes, no. So he also can say he, they also. No. Papas. No. This, that, this. No. Refer to things nearby. Nearby within Hatha Bhasa, this
far away is that, no, no near, not so far, intermediate is called also we use the this like that. Ya, kemarin kita sudah belajar yang sampai demonstratif pronoun ya. Intinya itu kata ganti orang ketiga yang menunjukkan itu adalah dia, dia, ini, sorry, bukan, ini ya kata ganti kata ganti orang ketiga ataupun menunjukkan tempat, misalkan ini itu gitu ya. Kalau kemarin yang ini itu kan ada 3 jenis, ima, ta, dan eta. Ima itu untuk yang sesuatu yang jaraknya dekat, eta itu untuk sesuatu yang jaraknya menengah. Kalau ta adalah untuk menunjuk sesuatu yang jaraknya jauh gitu ya. Kalau sebelumnya juga sempat belajar yang so, sa, itu adalah menunjuk orang ketiga, jadi dia gitu ya. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang relative pronoun. Jadi ini adalah tentang kata ganti terhadap hal yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nanti lebih jelasnya saya akan jelaskan. Kuna tatadare, imadadare, itadare do vi nadaku ado kuna nazare do niyama nazalu koba, no? No, adi maticha do yawatu tadwa poko alo ko maticha do aniyama nazar yade nyonte adi nadaku yadada daga aniyama nazar. Kuna nazare ga niyama, no? Aniyama sura ka mamiyagu po, no? Peduba titi sura hanyo, no? So edi anima naza yapa ni niyama naza ta eta ima tukule wachane payado i de niyama naza wachane myutane ane payane ka thepaya pozan yo agisati yo chin di agisati lai tho thu di meito miswe di hoti phi edi pozan ni no yo chin di agisati lai tho thu di meito miswe di hoti phi no yo yadara pa yin anedan tadada ka anedan thepaya ba no ဒီသောဆိုတာကတတ္တရာလာတဲ့နော်ဧကိုပိုးလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ထိုကဲ့သို့သောပူဇာနဲ့အတူအသို့ပြုသောအာနိမနာဇာဆိုနှင့်နိယမနာဇာတွေအမြဲတမ်းအရာတူရမည်လေဝိပတ်နဲ့ကေတို့ကကွဲပြားကကွဲပြားနိုင်သည်တဲ့နော်အရာတော့တူရမယ်လေဝိပတ်နဲ့ကေတို့ကကွဲပြားကကွဲပြားနိုင်တယ်နော်ဒီတော့လေမတူတဲ့ပူဇာမှာယောမတုကမောကိစ္စတိပါမမမတာဟောတိယောအကျင့်မိမသည်ယောမာတုကမောအကျင့်မိမသည်ကိစ္စတိသွားဤသာထုသူမသည်မမငါဤမာတာမိခင်သည်ဟောတိဖြစ်၏နော်လေမတူတဲ့ပူဇာဒီယောနဲ့သာနဲ့လေမတူနော်နောက်တစ်ခုဝိပဿနာကေနှမျိုးစလုံးမတူတာယောမာဇနောအာကိစ္စတိတေတုဧကောရာဇာဟောတိယောမာဇနောကျင်လူပေါင်းသည်အာကိစ္စတိလာ၏တေတုထုသူတို့တွင်ဧကောတယောသောသူသည်ရာဇာရှိမည်သည်ဖြစ်ဒီနေရာမှာကြတော့ဝိပဿနာကေနှမျိုးစလုံးမတူဘူးနော်အဲ့ဒီပူဇာမျိုးတွေမှာနော်မတူတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီယတတာကိုဒီနေ့ခိုင်းစဉ်ဆိုရမယ်နော် So now that is the relative pronouns. In English, relative pronouns are subtle function. As pronoun referring to person or things mentioned before and also as conjunction that combine different clauses. For example, the one who came is a friend. This sentence was made out of 2 clauses. First clause is that the one is a friend, made clause. Number 2 is that the one who comes. So the one who comes is one clause. The one is a friend is a made clause. At that time, using the relative pronoun who can make the connection. So this pronoun who has service to combine 2 clauses and also to refer to the friend that come. On the other hand, sentences like that above are represented in Pali using 2 separate sentences. One with a relative pronoun followed by another having demonstrative one. Demonstrative meaning is not ta, no, ima or ta or ita. This is called demonstrative pronoun. So English they use 1 sentence, 2 clauses, but Pali they use 2 sentences always like that. Yo agechati, this is 1 sentence. So meito hoti, no. Yo agechati, no. Yo agechati is who comes, who comes, who comes, so meito hoti, he is a friend.
no. So Pali they use only always two sentence, no. But English one sentence only. The other time they made a who, no. The between two sentence no conjugation, no. Pali no need the conjugation because yo and so are they understand it automatically, no. Because yo is a instead of the who meaning, no. So yo agachati at that time English they translate who comes like that, no. No, because the yo they made the so like that, no. The yo and so are only 1% only. Say the entity. Okay. Ya, jadi hari ini akan dijelaskan tentang relative pronoun ya. Ini mungkin terjemahannya untuk sementara saya terjemahkan sebagai kata ganti orang sebelumnya. Jadi kata ganti orang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau tadi demonstratif pronoun adalah kata ganti orang ketiga. Jadi yang kata ganti penunjuk ya, kata ganti orang ketiga yang belum dijelaskan. Jadi kalau untuk relatif pronoun ini dia adalah untuk menjelaskan. Dia ada fungsinya ada dua. Pertama dia untuk menjelaskan atau merujuk kepada orang atau benda yang sudah dijelaskan sebelumnya dan juga sebagai kata sambung, sebagai kata sambung dari dua kalimat atau dua kegiatan ya atau dua aktivitas. Contohnya, contoh kalimatnya adalah yang tadi datang adalah teman saya gitu. Jadi di sini orang yang tadi datang itu kita gunakan kata kata ganti penunjuk sebelumnya, kata ganti penunjuk sebelumnya. Jadi orang itu kan sudah datang gitu ya. Tapi setelah itu orang yang sudah datang tadi dia adalah teman saya gitu. Jadi ini adalah pertama dia fungsinya adalah untuk merujuk kepada orang yang sudah dijelaskan sebelumnya dan juga yang kedua adalah untuk menyambungkan dari dua kalimat. Tadi kan orang yang datang tadi itu adalah teman saya. Orang yang datang tadi itu adalah teman saya. Jadi itu ada dua kegiatan. Orang yang datang tadi sama dia adalah teman saya. Tapi ketika digabungin, jadi orang yang datang tadi adalah teman saya. Gitu. Jadi fungsinya ada dua untuk merujuk kepada orang yang sudah dijelaskan sebelumnya dan juga untuk menyambungkan, menggabungkan dua kalimat. Nah, di sini kalau dalam bahasa Pali dia selalu dituliskan dalam dua kalimat yang terpisah ya. Contohnya di sini adalah yo agachati so mitohoti. Jadi kata yo ini adalah kata ganti penunjuk orang sebelumnya. Sementara so adalah seperti yang kemarin kita sudah pelajari yang demonstratif pronoun, kata ganti penunjuk seperti so, ta, ima, eta gitu ya. Itu adalah kata ganti penunjuk demonstratif. Nah, di sini mereka itu selalu berpasangan ya, selalu berpasangan. Jadi yang satu adalah kata ganti penunjuk orang sebelumnya, sementara yang satu adalah kata ganti penunjuk yang biasa. Jadi contohnya yo agachati so mitohoti. Orang yang datang tadi dia adalah teman, dia adalah seorang teman gitu. Jadi di sini kata yo ini menggunakan kata ganti penunjuk orang sebelumnya. Sementara so ini menggunakan kata ganti penunjuk yang biasa yang kemarin ya, yang ima, eta, ta itu. Jadi ini dua kalimat dan mereka selalu berpasangan. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan lagi oleh saya, Dok. So in such a usage, both relative and demonstrative pronoun. Relative pronoun, demonstrative pronoun have and must always have no identical sense. Yo and so are identical sense like that. 6%, 1%. It's called an identical sense. Even though they may be different in gender or no, case or number. No? Possible sometimes differ, gender also differ, case also differ, number also differ. No? According to the grammatical gender, no? But must be the same person like that. The same sense, analytical sense. Like that, yo matugamo gechati. No? Yo, this is a masculine gender, but yo matugamo is a woman. No? Woman, no? Woman, this meaning. Who comes? No? Who comes? Gechati is a present tense. No? Gechati is a present tense. Vatamana. No? Gechati. Yeah, go. Yeah. Gechati, who go? No?
Agecheti. Yeah, he typing error में he agecheti better. Agecheti. Sa mama mata hodi. She is my mother like that. Ya, jadi ketika menggunakan gabungan dua kegiatan tersebut, contohnya yang tadi ya, misalkan orang yang tadi datang adalah teman saya. Jadi di sini eh, dua klausa tersebut, dua aktivitas tersebut harus merujuk kepada orang yang sama. Contohnya tadi adalah orang yang tadi datang, dia adalah teman saya. Jadi orang yang tadi datang dengan yang teman saya itu adalah merujuk kepada orang yang sama. Itu harus seperti itu ya. Jadi walaupun dua kalimat yang digabung, tapi dua-duanya harus merujuk kepada orang yang sama. Jadi walaupun orang yang sama, kadang dalam tata bahasa Pali mereka bisa ditulis secara gender katanya bisa berbeda, atau kasus deklinasinya bisa berbeda, atau juga jumlah pelakunya pas ditulis itu bisa berbeda, tidak masalah. Tapi yang penting secara arti mereka merujuk kepada orang yang sama. Contohnya di sini adalah contoh ketika gendernya yang berbeda ya, gender katanya ya, bukan artinya, gender katanya berbeda. Contohnya di sini adalah yo matugamo gachati sa mama matahoti. Jadi di sini artinya adalah orang yang datang tadi dia adalah mama saya. Jadi di sini kata yo dan sa di sini walaupun mereka berbeda gender, tapi mereka merujuk kepada orang yang sama, yaitu ibu saya, orang yang datang tadi. Mereka merujuk kepada orang yang sama. Jadi walaupun di sini yo adalah kata dengan gender maskulin, karena dia mengikuti kata matugamo ya. Matugamo ini walaupun artinya adalah perempuan, tapi dia secara gender kata adalah maskulin. Makanya dia menggunakan yo. Nah, terus sa mama mata hoti. Nah, di sini mata adalah gender feminin. Makanya di sini pakai sa juga gender feminin. Jadi walaupun yo dan sa ini beda gender, tapi mereka tetap merujuk kepada orang yang sama. Ini valid, ini bisa. Mama is the genetic case. Yo matugamo. Yeah. Yeah. Woman, yeah. Woman come. She is my mother. Agechati. Okay, here mama is a genetic case. No. Mata is a feminine gender. This is a nominative case. Nominatif. Ya, jadi di sini kata mama ini adalah deklinasi genitif ya, atau kepemilikan. Kepemilikan saya gitu. Mama itu kepemilikan saya. Mata artinya adalah ibu. Jadi ibu milik saya maksudnya. Jadi mata ini ditulis dalam kasus deklinasi nominatif. Okay, now another. Yo agechati tassa puto marati. No? At the time, who comes? So at the time, different case. No. Yo and tassa is one person, but different case. Yo agechati, who come? His son. Tassa is his son dying. At the time, different case. Different case, because this is a nominative case, this is a genetic case. Ini contoh selanjutnya adalah di mana kata gantinya ini memiliki kasus deklinasi yang berbeda ya, walaupun gendernya sama, tapi jumlah pelakunya sama, tapi kasus deklinasinya berbeda. Contohnya di sini adalah yo agachati tasa puto marati. Jadi di sini kata yo, ini arti kalimatnya adalah yang tadi datang putranya meninggal. Yang tadi datang putranya meninggal. Nah di sini orang yang tadi datang dengan orang yang putranya meninggal merujuk pada orang yang sama ya. Jadi artinya valid, dia sama. Tapi secara deklinasi katanya mereka menggunakan kasus deklinasi yang berbeda. Kata yo di sini menggunakan kasus deklinasi nominatif. Sementara tasa ini menggunakan kasus deklinasi genitif karena kepemilikan ya. Jadi putranya gitu, putra miliknya dia meninggal. Jadi di sini tetap bisa menggunakan
kasus deklinasi yang berbeda asalkan mereka tetap merujuk kepada orang yang sama. The tassa is a come from the masculine gender, genitive singular, from the ta like that. Here, tassa. They come from here. Huh? Ya, kata tasa ini adalah deklinasi genetif dari orang ketiga tunggal ya, yang itu dari tak yang bergender maskulin, yaitu jadinya tasa. So first sentence is the so agejati. No, your agejati. No. We are not yet chanting. No, later we will chant this your. Agejati somitohoti. Like this your, sorry. Masculine jita your. This your. This no, this is a relative pronoun. No, this is demonstrative pronoun. Like that. Ya, jadi tadi kata tasa itu adalah kata dengan gender maskulin ya. Yang di sini tasa adalah kata ganti penunjuk ya, yang sebelumnya kita sudah pelajari ta, eta, ima itu ya, dan dia dideklinasikan dalam kasus genitif ya, genitif tunggal. Sementara kata yo di sini adalah kata ganti penunjuk orang sebelumnya. Jadi dari kata yo, kita belum baca tabelnya, tapi bisa dilihat di situ dia adalah kasus nominatif ya untuk gender maskulin. Jadi gendernya sama, tapi jumlah pelakunya juga sama, tapi kasus deklinasinya berbeda. So another example, yo mahajano. Yo mahajano, no, yo is a singular. No, meaning is that the public, no, the public who comes, no, yo mahajano agechati. Tesu eko raja hoti, among them, and that is a plural. So this mahajano and this tesu are say sen. No, they order tesu orders display the public marginal. No? Yo marginal agajati, the public who comes, among them, one is a Raja. Like that. At that time, different number. This is a plural, this is a singular. It's also locative, instead of tesu is locative. Yeah, tesu the locative. No, case also che, number also che. Ya, jadi contoh selanjutnya adalah di mana jumlah pelakunya berbeda, gender katanya juga, jumlah pelakunya berbeda dan kasus deklinasinya berbeda, tapi mereka tetap merujuk kepada orang yang sama. Jadi contohnya di sini adalah yo mahajano agacati tesu eko raja hoti. Jadi orang-orang masa yang tadi datang, di antara mereka terdapat seorang raja gitu. Jadi di sini masa yang tadi datang dengan mereka itu merujuk kepada orang yang sama gitu. Jadi ini bisa gitu ya. Tapi secara tata bahasa Pali di sini orang yang tadi datang itu mereka menggunakan kata ganti penunjuk yaitu yo. Di sini adalah dengan kasus deklinasi nominatif ya, nominatif dan juga jumlah pelakunya tunggal. Sementara tesu ini walaupun merujuk kepada masa yang sama, mereka juga, tapi di sini dia adalah kata dengan jumlah pelaku jamak ya, jumlah pelaku jamak dan juga kasus deklinasinya berbeda, bukan nominatif tapi lokatif. Jadi walaupun mereka berbeda kasus deklinasi dan jumlah pelaku, tapi mereka tetap merujuk kepada orang yang sama. Jadi kalimat ini tetap valid, tetap bisa berjalan. Tesu are this tesu, no? Tesu, this is masculine gender, locative case plural, no? Plural form. Ya, kata tesu itu adalah kata ganti orang ketiga ya, kata ganti penunjuk orang ketiga jamak, jadi mereka ya, mereka. Dan ini dalam kasus deklinasi lokatif, jadi artinya adalah di antara mereka. Nah, locative sometimes we had to have some meaning like among meaning. Ya, jadi lokatif itu kan artinya bisa banyak, bisa di atau pada. Tapi kalau di sini pada mereka ya, maksudnya lebih tepat diterjemahkan sebagai di antara mereka. Yeah, Raja also nominated case, no? Because hoti. Raja. Ya, di situ
raja, kata raja di situ adalah ditulis dalam kasus nominatif karena di situ ada kata konjugasi hoti. Because plural is Rajano, no? Raja. Hmm. Oh, ya jadi Rajano. ya raja di sini ditulis dalam jumlah pelaku tunggal, hoti juga tunggal karena kalau jamak dia jadi rajano honti. Okay, we will chant. Nominative masculine gender, nominative singular, yo, plural, ye, accusative singular, yan, plural, ye, instrumental singular, ye, na, plural, ye, he, ye, ablative singular, ya, yasma, ma, plural, ye, he, ye, dative genitive singular, yasa, plural, ye, san, ye, sa, locative singular, ye, yasme, yam, plural, yesu, neuter gender, nominative singular, yan, plural, ya, adjective singular, yan, plural, ye, ya, instrumental plural, singular, ye, na, plural, ye, relative singular, ya, yasama, yama, plural, ye, dative genitive singular, yasa, plural, ye, san, yesa, locative singular, ye, yasme, yami, plural, yesu, feminine gender. Nominative singular, ya, plural, ya, yo, ya. Adjective singular, ya, plural, ya, yo, ya. Instrumental relative singular, ya, plural, ya, ya. Dative genitive singular, yasa, ya. Yasa, ya. Plural, yasa, yasana. Locative singular, ya, yas. Plural, yasu, like, no? So I want to be explain today Micharaja. No, Micharaja many years because this. Many years here. Yeah, never mind. We are start. Oh yeah, Micharaja. Ya, jadi Shadow hari ini akan menjelaskan tentang Parita Mecharaja ya. Karena di sini banyak kata ganti penunjuk sebelumnya yaitu ya. We also need that rain. After explaining, maybe rain coming, I think. Ya, karena kita juga butuh hujan juga. Jadi mungkin setelah dijelaskan nanti hujan. So Puna Pramine is a Puna Apra. No, Puna is a again. No, Apramine is a Apra. Apra is another, again another. Because this is Chiriya Pitika, Buddha explained that his parami, past parami. So Buddha say again, Secha parami, I will explain like that. Punapra. Ya, jadi di sini Parita Mecharaja Carya ini dimulai dengan kata Puna Parang ya. Puna Parang ini terdiri dari gabungan dua kata, Puna dan Aparang. Puna artinya adalah lagi. Sementara Apara artinya adalah selanjutnya. Jadi maksudnya Puna Parang ini adalah dan selanjutnya gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan gitu karena Buddha di sini menjelaskan kehidupannya sebagai bodhisatta. Jadi dia menjelaskan kehidupan sebelumnya. Jadi karena banyak ceritanya, maka ketika memulai suatu cerita baru, Buddha menggunakan dan lagi cerita yang lainnya maksudnya gitu ya. Okay, yeah. Start the yeah. No. Yada sometimes there, whenever like that. Because the da, they explain there whenever. No. This also not sure the time. That time like that, whenever. No. So in the one past like this meaning. Yada is a time. No. Yeah and da. No. So one there is sati time like that. No. And then Homi is a president. No. He used always the president, even to pass. No. At the time I am like that. No. But this even to show the past time, Buddha used a president. No. Micharaja is there's a nominated case. No. Micharaja. No. No. Seeing the me, the subject is aha. No. Seeing the aha. I became the Micharaja. Where Mahasari in the Great Lake, in the Lukitikis. No, okay. Ya, jadi selanjutnya katanya adalah yada. Yada di sini adalah gabungan dari dua kata ya dan da.
Jadi ya di sini adalah kata ganti penunjuk sebelumnya yang barusan saja kita pelajari ya. Jadi di sini ketika digabungkan dengan kata da, jadi da ini maksudnya adalah waktu. Jadi maksudnya arti kata yada ini adalah ketika pada waktu itu, pada waktu tersebut. Tapi tidak jelas waktunya kapan. Tapi yang penting dia sudah terjadi di masa lampau karena dia adalah kata ganti penunjuk yang sebelumnya, yang sudah dijelaskan sebelumnya gitu ya. Jadi dia sudah lampau. Lalu kata homi, homi ini artinya menjadi ya. Ini kata konjugasi dengan kasus watamana atau masa sekarang. Jadi homi mi ini berarti orang orang yang mengatakannya ini dikatakan dengan sudut pandang orang pertama. Jadi saya menjadi pada saat itu dan lagi pada saat itu saya menjadi maca raja mahasare. Maca artinya ikan, raja ya raja. Jadi raja ikan di mana mahasare. Mahasare ini kasusnya kasus lokatif. Jadi menunjukkan tempat pada suatu danau yang besar. Jadi di sini tidak perlu menggunakan kata ahang atau saya karena sudah ada kata homi. Dari kata homi saja kita sudah mengetahui bahwa ini pasti subjeknya adalah saya. So because it's the ya at the time, even though not that demonstrated, we have to add the da because the ya no the da that in that time like that no so yada because the yada we have to add the da da because the yada we have to add the da other no because the yada no understand no so because in the grammar we already explained no there is a no no there is a ya no we have to understand that ta also no there is a relative pronoun we always put the demonstrative pronoun no? Even though some stanza they are no not space automatic must be understand the seeing the ya at that time we are at the da at that time no only Surya Santabe no because the sunshine very strong no sorry in the lake water is dry no water or dry no kiyata no or expire hmm. Ya, tadi saya ada ketinggalan satu ya. Jadi di sini walaupun Buddha menjelaskan kejadian yang masa lampau, tapi di sini Buddha menggunakan watamana tadi ya, tetap menggunakan status kerja masa sekarang, homi gitu ya. Jadi walaupun menjelaskan masa lampau, Buddha tetap menggunakan tata bahasa masa sekarang gitu. Ini perlu dicatat. Lalu tadi karena ada kata yada. Ya ada. Jadi sebenarnya harusnya di kalimat selanjutnya ada kata tada gitu. Jadi ini sebenarnya mereka harus selalu bersama gitu. Seperti tadi kan ada kata yo, maka harus di kalimat berikutnya harus ada kata so gitu. Atau ketika ada pokoknya mereka kata ganti penunjuk sebelumnya harus harus bersama dengan kata ganti penunjuk orang ketiga gitu. Jadi mereka harus bersama. Tapi walaupun di sini tidak ditulis kata tada, tapi kita harus mengerti bahwa sebenarnya di kalimat ini ada kata tada. Ya, karena mereka menunjuk kepada waktu yang sama gitu. Jadi pada waktu itu eh, dan pada waktu yang dijelaskan di baris yang kedua dengan waktu yang dijelaskan di baris pertama itu harus sama gitu. Makanya mereka berpasangan. Tapi di sini karena eh, space atau ruang dalam stanzanya itu tidak muat, makanya dipotong kata tada itu. Tapi kita harus mengerti bahwa sebenarnya ada kata tada dalam situ. Lalu pada waktu itu tada unhe surya santape sare uda kakiyata. Unhe artinya panas ya. Lalu surya santape yaitu panas matahari, sare itu di danau, udaka itu air, kiyata itu menghabis, hilang, mengering gitu maksudnya ya.
Okay, so another new dog, a chinka, ngadi, cheese or yen and army pick about it. No, Edima, this super, what a man and a dudabai, no? To a car, a chinka bade, way, to a car to a tataya, no, Palima doma pau, no? Yeda sude, a chinka bade, the dasude, to a car tataya, no, Daja, Nimadema, to a car to a panda, no? A chinka and the cheese or yen and army to a car, no do nine, nebu jug, no? နေဘူးကြောင့်ရေအိုင်၌ရေသည်ကိုခန်းလီနော်ရေမှာရှိတဲ့ရေရပါလေကိုခန်းသွား so stanza also not enough here is a have to pour the udakan not udaka should not be stopped should be the udakan because there is a neutron zeta nominated case so because there not enough they need the short sound they made the udaka only really is a udakan no nominated case because the water are exhausted, no, dry up, no, kiyata, no, right? Kiyata la here la, papa singular or ki, right? Or suka. Kiyata is that kiyata is used this yeah dui or yeah not totally dry lah. This means water are exhausted but some wetness stay has because the some fish are hidden yeah many fish are hidden yeah Rain, yeah, become dejected. I don't know Indonesian translation. Never mind. We use the dictionary, okay. Ya, jadi di sini saya menekankan ya untuk kata udaka di sini juga sebenarnya harusnya katanya adalah udakang ya karena dia adalah orang dia gendernya adalah netral ya dan dia dalam kasus nominatif jadi seperti kata rupa jadi harusnya dia udakang tapi karena ruang dalam stanzanya ini tidak muat makanya dia dipotong jadi udaka gitu. Jadi kalau udakang itu disebutnya kata panjang, tapi udaka itu jadi kata pendek. Jadi ini adalah peraturan dalam pembuatan stanza gitu ya. Ini harus dimengerti. The dog is an indeclinable one, no? After that, kaka is a crow, geja is a butcher, kinka is a roan, kulala and sinaka. Kulala is a ige. Sinaka is a what? Sinaka is a hawk, okay. Or Bekhayanti. Bekhayanti is a eaten plural form because many animal, right? They use a plural. Bekhayanti. Diwarate is a day and night indeclinable. Diwarate. Minche is a plural form. Like the mature police and police, right? This is a adjusted plural. Upanisidiya. No? Upanisidiya is this gerund. Stay in there. No? Upanisidiya. How to translate? Sitting nearby. Okay. Sitting nearby. Indeclinable. Yeah. Indeclinable. Yeah, we can say indeclinable. No need decline. For the kiyata is what case? Kiyata past tense. Third person. Singular. Because the udaka. No. The subject is or Bekhayanti.
Meche is the acute state cannot be not be the not be active. Active only nominative case only active. No, understand this. This is a rule. Nominative only active. Subject object. Nominative other than they are active. Acute state are never active. Okay. Ya, jadi di sini tadi kata kiata. Kiata ini adalah kata konjugasi ya. Dia tapi dengan status kegiatan masa lampau karena ini kan menceritakan masa lampau. Lalu selanjutnya adalah kata tato. Bait selanjutnya ya, dimulai dari kata tato. Tato ini adalah kata yang tidak bisa dideklinasikan. Jadi artinya adalah selanjutnya gitu. Lalu selanjutnya kakak, gija, kangka, kulala, dan senaka. Ini adalah masing-masing jenis burung ya, jenis burung yang mungkin saya sendiri tidak terlalu jelas terjemahannya, tapi dia bisa seperti gagak, burung nasar, burung pemangsa, elang gitu ya. Jadi ini jenis-jenis burung yang memakan daging gitu ya. Burung pemakan daging. Baghayanti diwarati, Baghayanti itu artinya memakan, memakan. Dan di sini dia Baghayanti ini ditulis dalam jumlah pelaku jamak ya, karena yang memakan ini banyak kan, dari yang gagak, burung nasar, burung elang dan sebagainya. Makanya ditulis dalam jumlah pelaku banyak. Kata diwarating ini adalah kata dengan yang tidak bisa dideklinasikan juga. Artinya adalah siang dan malam. Jadi siang dan malam mereka makan. Makan apa? Mace. Mace ini dari kata maca ya, ikan. Tapi di sini ditulis dalam kasus akusatif karena ikan ini sebagai objek yang dimakan ya. Upanisidia artinya mereka duduk bertengger di dekat para ikan gitu. Jadi di sini yang disebut yang melakukan upanisidia, yang melakukan duduk bertengger ini adalah yang tadi, yang burung-burung yang tadi itu ya. Jadi di sini Sedo juga menjelaskan kalau untuk kata kerja itu pasti hanya bisa dilakukan oleh si subjek, yaitu adalah kata yang ditulis dalam kasus nominatif. Kata yang ditulis dalam kasus akusatif itu tidak pernah bisa melakukan apa-apa dalam satu kalimat gitu ya. Jadi yang aktif, yang melakukan suatu kegiatan itu dalam satu kalimat pasti adalah kata yang ditulis dalam kasus nominatif saja. Yeah. So all kaka, geja, all are plural form, no? Ya tadi kata kakak, gija, kangka, kulala, dan senaka itu semua ditulis dalam jumlah pelaku jamak. ထိုသို့ကိုခန့်သောကြောင့်ရေတွေကိုခန့်သောတဲ့အတွက်ကြီးတို့သည်၎င်းလင်းတာတို့သည်၎င်းငုံလုံငှက်တို့သည်၎င်းစွန်ရဲတို့သည်၎င်းသိတို့သည်၎င်းရှွန်းတော်ပြင်းတဲ့နေကြရဲ့ငါတို့ကိုထိုးသို့ပြီးနေနင်းကြီးတို့ပတ်လို့စားကို၏တဲ့နော်ငါတွေကစားတာလွယ်တာပေါ့ရေမရှိတဲ့ခါကျတော့ထိုခါငါသည်ဆိုတာဘုရားရှင်ပြောတာဆွေမျိုးတို့နှင့်တကွနှိစက်ခံရရဲ့အဘယ်ညီသောအကြောင်းဖြစ်ဆွေမျိုးတို့ကိုဆင်းရဲဒုက္ခမှလောစေရနှင့်ဤသို့ကြံစီတဲ့ဘယ်လိုကြံတယ်လဲမှန်ကန်သောတရားသဘောတည်သောသစ္စာကိုငါ၏၎င်းဆွေမျိုးတို့၏၎င်းမှီရာဟုမြင်ခဲ့၏ငါသည်သစ္စာ၌တည်၍ဆွေမျိုးတို့၏ထိုကြီးစွာသောပျက်စီးခြင်းကိုလောစေခဲ့၏တဲ့ငါသည်သူတော်ကောင်းတို့၏မှန်ကန်သောသဘောတရားကိုအောက်မေ့ကြံစီပြီးသောလောကနှင့်ကျင့်သစ္စာကားသည်မချော့မြဲ၏ထိုသစ္စာပြုခြင်းကိုပြုခဲ့၏ဘယ်လိုသစ္စာပြုသလဲငါသည်အကျင့်ခါမစ၍မိမိကိုယ်ကိုအောက်မေ့နိုင်၏အကျင့်ခါမစ၍အသေးချလင်းမှသို့ယသိသို့ရ၏ထိုခါမစ၍စေတနာရှိလျက်တူဤသောတတ္တဝါများကိုလည်းညှင်းဆက်ခဲ့ပူသည်ကိုမသိစုဘူးပါဒီစာလေးကသူ့ရဲ့သစ္စာဆိုတဲ့အဓိကအစာပိုက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဤသစ္စာစကားကြောင့်မိုးသည်ရွာသောပါစေတည်းမိုးနတ်သာထိတ်ချုံရွာသောပါလော့ကြီးပေါင်း၏ဥစ္စာအိုကိုမိုးရခြင်းဖြည့်ဆည်းပါလော့ကြီးပေါင်းကိုဆွေးခြင်းဖြင့်ကိုရင်းတော်ရဲ့ကျဲစေပါလော့ငါတို့ကိုဆွေးခြင်းမှလောစေပါလော့ဆိုပြီးဆုပြန်တောင်းပါတယ်နော် So in this case no at the time aham meaning is a jite saha at the time no jite si and aham combined together no jite si and aham no this is a combined word no jite si and aham so aham meaning is a Buddha to be no bodhisattva no yeah. Ya, jadi kalimat selanjutnya adalah ewang cinte sahang tata. Jadi di sini saya sudah menjelaskan kata cinte sahang. Cinte sahang ini gabungan dari dua kata ya, yaitu cintesi dan ahang. Jadi ahang artinya adalah saya, cintesi adalah berpikir. Jadi di sini ahang yang dimaksud saya adalah bodhisatta, karena ini kan Buddha lagi menjelaskan kehidupannya dia yang di masa lampau. So ewang is a thus like that. This is an indeclinable, no? Thus.
Lalu kata ewang, ewang adalah beginilah gitu ya. Ini adalah kata yang tidak bisa dideklinasikan. Jadi bentuknya tidak pernah berubah. So Tattha also no indeclinable in that case. No, in that case meaning is many no crow etc. are eating the fishes. In that case, the bodhisattva is thinking. This Chitisa is Chitisi is a past tense, no? Past tense. Ya, tadi saya I thought. menjelaskan kata cintesi. Cintesi Hmm. itu adalah kata konjugasi dalam status kegiatan masa lampau ya. Jadi dulu saya berpikir ewang seperti ini gitu ya. Tatha ini kata dengan kata yang tidak bisa dideklinasikan juga ya. Artinya adalah pada saat tersebut, pada kasus tersebut. Jadi maksudnya pada saat ketika para gagak, burung nasar dan sebagainya memakan para ikan, saya bodhisatta pada waktu itu berpikir demikian. Really, this Chitti, no? Chittisi is really has a Chitti say, Ria, no? Ria, the correct one is the Chittisi. Because that we need the first person because the aha, right? Aha, saya. So really this come from the GTC, no? Because according to stanza rule, they put GT saha like that, no? Ya, jadi saya sudah menjelaskan sebenarnya kata tadi yang cinte sahang ini sebenarnya harusnya bukan dari cintesi dan ahang, tapi harusnya GTC. cintesing, harusnya cintesing dan ahang. Tapi karena peraturan dari tata bahasa Pali untuk membuat suatu stanza yang indah, maka harus diubah menjadi cintesi dan ahang. This means that I thought no, I thought the past tense. So I is a Nyati Pilito together with the related. Pilito is the same person. No, Pilito also the same person. No, because Pilito is no oppressed by no Pilito. No, Sanyati Pilito together with the relatives. Because at the time among them many fish, Bodhisattva also one of fish. So all fishes are oppressed by this animal like that. This meaning. Eating, but some are not yet dying. Some are not yet dying. At the time, Bodhisattva made the Sichakriya to escape this disaster. Jadi kata selanjutnya adalah saha nyatihi pilito. Kata saha artinya adalah bersama ya. Lalu nyatihi ini bersama saudara-saudara saya, nyati bersama saudara-saudara saya. Pilito ini artinya dibully atau ditekan ya, dihancurkan, dibully ya. Saya dibully dan di sini Pilito ini merujuk kepada si raja ikan itu, saya ahang kan gitu. Jadi maksudnya karena pada saat itu si raja ikan bodhisatta itu juga lahir sebagai ikan kan. Jadi dia juga ikut merasakan menderita bersama rekan-rekan ikannya gitu. Makanya di sini kata Pilito ini mengikuti subjeknya yaitu ahang. So this kina nuka upayena nyati dukkha, this hip thinking meaning. So because he used inside the open and quoted like that, open and close converted comma. Kina nuka upayena, how to do like that. Kena upayena. This also instrumental case. This also instrumental case. Nyati relatives. From dukkha. This is ability case. Pamoche. Now how to relate it? What? How related? What? Escape from suffering. Like that. Is genetics itu.
Nyati. Genitive. No. No. This is a nominative case. Oh. Plural. No. No. Pamocaye. Pamocaye like Nyati escape from dukkha. Dukkha is a ability case from dukkha. No? Ya, jadi yang baris selanjutnya yang kenanukho upayena nyati dukkha pamocaye ini terdiri dari dua kalimat ya, kenanukho upayena. Jadi kata kena dan upayena ini adalah ditulis dalam kasus deklinasi instrumental atau menggunakan. Jadi intinya adalah artinya adalah dengan menggunakan apa, dengan menggunakan upaya seperti apa. Nyati dukkha pamocaye. Jadi nyati dukkha. Nyati artinya saudara, dalam kasus nominatif ya. Dukkha itu adalah ya dukkha penderitaan, tapi di sini ditulis dalam kasus ablatif atau dari. Pamocaye itu menghilangkan ya. Jadi mengeluarkan, kabur dari dukkha. Makanya karena kabur dari dukkha, makanya dukkanya ini ditulis dalam kasus ablatif. Jadi dengan menggunakan upaya seperti apa saya bisa mengeluarkan saudara-saudara saya dari penderitaan. So which Dita is a having thought, no? Toa, no? Having thought. Dhammata Sitchan, no? Sitcha Dhamma, no? He saw, no? He saw as a refuse like that, no? So after that, Tattva, Sitcha is the located, no? Standing there, Sitcha, he caused release, no, he caused a release, no, such kind of that disaster like that, the related disaster, no, this meaning. So after that, after thinking, no, he also reflect anusari to asata dhamma paramata vijite. This sitcha dhamma is a very paramata dhamma like that, no. After that, he made the akasi sitcha kriya. Yan loke duwasasa. That also here the yan. No. Yan meaning is after that we pour the tan sitcha kriya. Here is the yan, and then we pour the tan sitcha kriya like that. That sitcha kriya action I take the past tense. How do he take? Yato salami atana, yato pas ato sami vinyutan, nabi janami sinchicha, eka pana bihisitan like that. Here also many yato. These yato are not yet sure at the time. At the time yato we put the tato, because the yato we put tato. From that time, intentionally I never killed even one single animal also, and I never the torture to even one single animal also, because this true Ray kami like that. So he made the sitcha kriya. Oke, ya. Jadi setelah tadi kan dia berpikir bagaimana menggunakan upaya seperti apa saya membebaskan saudara-saudara saya dari penderitaan ya. Lalu di syair yang berikutnya yang nomor 86, wicintayi tua damatang. Wicintayi tua ini artinya adalah merenungkan ya. Setelah merenungkan damatang sacang. Jadi maksudnya kebenaran lah, intinya kebenaran yang adil, kebenaran yang sesungguhnya. Lalu adasa pasayang. Adasa ini artinya melihat ya. Melihat pasayang. Pasayang ini sebagai perlindungan. Jadi saya melihat setelah merenungkan dhamma, saya melihat kebenaran ini sebagai perlindungan. Ya. Lalu sace tatwa pamocesing. Sace ini ditulis dalam kasus lokatif, yaitu tatwa ini berdiri ya. Dan tadi wicintayit wa, belakangnya ada tua. Tatwa juga ada tua. Jadi artinya adalah setelah ya. Kalau wicintayit wa artinya setelah merenungkan. Kalau tatwa setelah berdiri gitu. Jadi setelah berdiri dalam kebenaran. Jadi sace kan itu kebenaran tapi ditulis dalam deklinasi lokatif ya. Jadi setelah berdiri dalam kebenaran, saya pun pamocesing, membebaskan nyati nangtang atik hayang. Jadi membebaskan para saudara saya dari penderitaan.
Lalu Anusarita Satang Damang Paramatang Wicintayang itu intinya artinya adalah dia merenungkan dhamma yang sejati, yang benar-benar hakiki gitu ya. Lalu Akasi Sacakiriang yang loke dua sasatang, yaitu Akasi itu Akasi Akasi, past tense. membuat Take. He take. Akasi artinya adalah melakukan ya di masa lalu. Ini status kegiatan masa lalu. Jadi saya membuat sacakirya, pernyataan kebenaran ya. Saya membuat pernyataan kebenaran yang loke dua sasatang, yang akan bertahan di dunia. Nah, di sini kan ada kata yang. Sebenarnya harusnya ada pasangannya yaitu tang. Tapi kata tang ini balik lagi karena peraturan stanza dan tempatnya nggak muat makanya dipotong gitu. Jadi sebenarnya tang saca kiriang sebenarnya harusnya, tapi di sini tidak ditulis ya. Tapi kita harus mengerti seperti itu. Lalu setelah itu yato sarami atanang yato patos miwinyutang nabi jana misajica eka panampi hingsitang. Jadi artinya adalah setelah saya mengenal diri saya, setelah saya menjadi sadar, semenjak saya memiliki kebijaksanaan kurang lebih seperti itu ya, saya tidak pernah menyakiti satupun makhluk dengan secara sengaja. Itu yang stanza nomor 88 kurang lebih artinya seperti itu. Setelah itu baru etena sacawajena pajuno apiwasatu. Dengan menggunakan pernyataan kebenaran ini, semoga dewa hujan menurunkan hujan. Semoga dewa pajuna menurunkan hujan. So this Akasi also we are spelling the Akasi, no? Because like that, let it say like that. Because the stanza rule, he made the C only. We are spelling the C because Akasi. No? We need the first person. Akasi. No? Ya, saya sudah menjelaskan tadi kata akasi itu juga sebenarnya harusnya ditulisnya akasing yang paling benar, yang benarnya ya. Ya, saya melakukan pada masa lalu, tapi karena peraturan untuk keindahan stanza juga karena tempatnya juga nggak muat makanya dipotong. Lalu tadi juga saya ada menjelaskan yang bait nomor 88 ya, yato sarami atanang yato patos miwi nyutang. Itu kan ada banyak kata yato. Jadi sebenarnya harusnya ada pasangannya yaitu tato. Tapi balik lagi karena stanzanya tidak muat, maka tidak ditulis di situ. Tapi kita sebagai orang yang belajar bahasa Bali harus mengerti bahwa sebenarnya ada kata tato di situ, hanya tidak ditulis saja. Okay, everybody chant. Yato sarami atana yato patosmi vinyudan navi janami sinjeja ekapana bihisida etena sacha vachena pajuno avi gosadu sa dusa dus ke idame punya asawakaya wa votu idame punya nibbana sabajayo mama punya bagan sabasatana bajim te same me sama punya bagan levandu sa dusa 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 du. So after making the Sechakriya or heavy ray come in the same way, today also come in heavy ray. Semoga hujan datang.